Ibu kota Bangladesh, Dhaka, terbakar. 400 orang tewas, istana diktator Hasina diduduki massa dan dijarah. Sheikh Hasina, putri pendiri Bangladesh Mujibur Rahman, lari ke India. Inilah gambaran akhir dari situasi Bangladesh terkini. Runtuhnya pemerintahan otoriter yang korup, penuh dengan kronisme dan nepotisme. Huru-hara terakhir dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat bahwa 30% jatah lowongan PNS diisi oleh keluarga veteran pejuang kemerdekaan Bangladesh. Mahasiswa protes karena ini sangat berpotensi kolusi dan nepotisme oleh pejabat pemerintah. Apalagi definisi kemerdekaan itu dikaitkan dengan anak-anak petinggi Liga Awami, partai berkuasa pendukung Hasina. Mahkamah Agung Bangladesh kemudian merevisi keputusan itu. Jatah jalur afirmasi bagi pencari kerja itu diturunkan menjadi 7% saja, 93% sisanya harus dibawa ke jalur prestasi. Tentara pun turun tangan untuk mengamankan situasi. Ibu kota Dhaka kembali terkendali, tapi ini hanya untuk sementara. Mahasiswa lalu bergerak kembali mengajak keluarga korban yang tewas akibat kekejaman militer dalam memukul pengunjuk rasa. Dhaka kembali rusuh dan menjadi lebih besar hingga membuat Perdana Menteri Hasina kabur dari India. Sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri 2 hari yang lalu dan beliau terbang ke India, dan kemudian kondisi diambil alih oleh militer untuk memfasilitasi pembentukan interim government yang akan segera dibentuk oleh seluruh stakeholder di Bangladesh. Kondisi berangsur-angsur sudah mulai pulih, meskipun tidak seramai seperti biasanya. Saya melihat jalan-jalan masih agak sepi, meskipun beberapa toko sudah buka dan kantor-kantor sudah mulai buka, dan jam kerja masih terbatas karena masih ada curfew atau jam malam yang diberlakukan. Namun demikian kami gembira karena keadaan sudah pelan-pelan sudah mulai pulih dan keamanan sudah terjaga di beberapa tempat. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di Bangladesh? Pakar Asia Selatan yang juga dosen hubungan internasional Universitas Airlangga, Ayub Mirdad mengatakan selain masalah demokrasi, kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, rezim Hasina meninggalkan ketidakadilan dan masalah distribusi ekonomi yang tak merata. 40% anak mudanya tidak mengenyam pendidikan dan menganggur. Ekonomi tumbuh 7,7%, tapi karena investasi industri garmen dunia masuk hanya memanfaatkan tenaga kerja murah. Lebih 1,7 juta warganya saat ini menjadi pekerja migran di Malaysia dan Timur Tengah. Jadi negara Bangladesh yang punya orang miskin cukup banyak dan poverty-nya juga cukup tinggi, pemerintahnya kurang mampu berikan atau sediakan job employment bagi rakyatnya, 30% berikan untuk hanya kelompok-kelompok tertentu, khususnya partai Sheikh Hasina ini, Awami League, ini pasti ada sangat tidak adil bagi orang-orang khususnya yang berpendidikan dan akan lulus dari universitas. Jadi mereka protes bahwa ini mereka tidak menerima keputusan dari pemerintah. Dan akhirnya protes ini mulai meluas, semakin hari semakin luas sampai ke seluruh Bangladesh. Secara geopolitik, Bangladesh tak lepas dari pengaruh India dan Pakistan. Jadi dapat dimengerti mengapa Hasina lari ke India. Karena pemisahan Bangladesh dari Pakistan di awal tahun 1970 banyak dibantu India untuk memukul mundur pasukan Pakistan. Ada beberapa asumsi atau opini dari beberapa scholars yang mereka berasumsi ini. Kenapa Sheikh Hasina lari ke India dengan gampang? Karena dia berikan pemerintahnya kembalikan ke tentara atau ke militer, dan dia yakin militer ini memenangkan Hasina dalam setiap pemilu. Jadi pemerintah apapun yang nanti akan bangun pasti akan di sisi atau dukung Sheikh Hasina, tapi lindungi Hasina, betul. Yeah. Jadi akhirnya dia langsung lari ke India, militer ambil isi vakum ini dan langsung klaim kami akan membuat pemerintah pendek sementara yang mereka kontrol Bangladesh. Tapi
menariknya yang saya lihat, mahasiswa ini akhirnya ketua umum mahasiswa tidak terima juga pemerintah dari militer. Sementara itu, kubu Hasina menuduh Pakistan dibalik kerusuhan besar di Bangladesh karena Partai Nasional Bangladesh (BNP) merupakan musuh bebuyutan Liga Awami yang merupakan proksi Pakistan di negara berpenduduk 170 juta jiwa ini. Perannya Pakistan. Pakistan itu ada beberapa opini juga ketika protes ini mulai, ISI atau Intelligence Agency dari Pakistan ini berperan juga di dalam protes mahasiswa, khususnya Partai Jamaatul Islami yang mereka lebih ke orang-orang lebih radikal atau fanatik, ya mereka dapat bantuan. Pakistan ini saat ini sangat senang karena Pakistan nunggu bertahun-tahun siapa akan menjadi gantiannya dari Sheikh Hasina ini, supaya bisa dapat, karena Sheikh Hasina selama ini dekat sekali dengan India, bagaimana pemerintah baru akan bangun dan bisa dekat dengan Pakistan juga. Kini masa depan Bangladesh ada pada pemerintahan ad interim. Pemenang Nobel Muhammad Yunus ditunjuk oleh kekuatan mahasiswa, oposisi dan militer sebagai Perdana Menteri. Mantan bankir dan pakar ekonomi mikro ini masih akan berhadapan dengan masalah fundamental ekonomi Bangladesh, yakni ketidakadilan dan pemerataan. Muhammad Yunus ini kompromi atau lebih karena dia pro rakyat atau lebih kompromi di situasi genting seperti ini, Pak? Nah, karena dia sudah ada posisinya dalam negara Bangladesh ini, karena dia sudah salah satu orang yang sipil dan juga cukup banyak penduduknya di sana. Menurut saya lebih ke kompromi untuk menjadi salah satu orang yang rakyat atau kelompok mahasiswa ini yang protes percaya kepada dia. Nah, akhirnya mereka cari di antara orang-orang politisi-politisi yang ada saat ini di Bangladesh, mereka juga tidak pilih dari oposisi. But what happens hereafter, we'll have to see. The caretaker government apparently is going to be offered to Muhammad Yunus, the Nobel laureate. If he accepts, he certainly is a figure who has a certain degree of respect in the country. How long the caretaker regime will last is uncertain. Saat ini ketenangan telah dipulihkan oleh tentara. Tentara telah membebaskan Khalida Zia, pemimpin BNP. Pemerintah juga memerintahkan agar semua pelajar, semua pengunjuk rasa yang ditangkap setelah tanggal 1 Juli dalam sebulan terakhir ini juga harus dibebaskan. Pemimpin ad interim Muhammad Yunus, tentara dan partai politik sudah menyusun ulang kerangka reformasi Bangladesh. Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa.